Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pemirsa TV Al-Hikmah yang berbahagia, yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita di Ramadan 1447 Hijriah, kita diizinkan Allah untuk masuk di dalam Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini betul-betul menjadikan tarbiyah, meningkatkan makna kita, sehingga kita akan semakin menjadi hamba Allah yang taat. Pemirsa TV Al-Hikmah yang saya cintai karena Allah, dalam kesempatan ini sedikit akan saya uraikan salah satu hikmah atau pesan dari Ramadan adalah melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar. Sabar dalam urusan keluarga ataupun sabar dalam aktivitas kita sehari-hari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Imam Ghazali di dalam penyampaiannya bahwasanya sabar itu dibagi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. As-sabru alal ta'at. Di sini kita sebagai beriman harus menahan diri yang konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, yang sunnah. Kita pun harus tahan banting. Sabar dalam jalan ketaatan ini tidak untuk sesaat, tapi untuk sampai dengan kita dipanggil Allah. Jadi perlu endurance, perlu kekuatan, perlu energi, sehingga kita terus bisa sabar dalam menjalankan ketaatan Allah. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah. Bersabar di dalam menahan dari kemaksiatan. Maksiat ini yang menjadi penggawanya adalah dorongan nafsu dari dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga bagaimana tatkala kita itu bisa menahan diri dari melakukan kemaksiatan, berbohong, na'udzubillah, apalagi yang besar berzina, na'udzubillah, maka itu harus dikekang, harus ditahan. Kemudian yang ketiga, ada sabar di dalam takdir Allah ataupun ujian. As-sabru ala aqdar. Di sini sebagaimana rukun iman yang keenam, yaitu kita iman kepada qadar. Betapa Allah Maha Kuasa atas segala kejadian yang akan menimpa hambanya. Manusia itu hanya bisa merencanakan. Sementara Allah lah yang punya hak prerogatif untuk menentukan hasil. Disinilah sebagai orang beriman betul-betul diuji bagaimana kita sabar dalam menghadapi takdir. Kita merencanakan sesuatu kebaikan, ternyata Allah nggak memberikan hasilnya sebagaimana kita harapkan. Pasti di sana ada kecewa. Maka kita kembali lagi, kita sebagai beriman, kita yakin Allah lah yang mengatur semuanya. Inilah sabar di dalam kita menerima takdir Allah. Pemirsa TV Al-Hikmah
yang berbahagia yang saya cintai karena Allah, bagaimana kita sudah memahami tentang arti sabar menurut sudut pandang Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Maka harus kita praktekkan, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari. Paling tidak ada dua hal, ada dua aspek di mana kita harus mengaplikasikan makna sabar tadi. Yang pertama, bagaimana kita harus bersabar di dalam keluarga. Keluarga, di sana ada ayah, ada ibu, ada anak. Keluarga untuk anak-anak adalah sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan. Kepada ayah bunda sebagai guru untuk anak-anak. Di dalam keluarga, tidak selamanya keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Kuncinya, tatkala keluarga ini sudah sama-sama dalam satu frekuensi, bahwasanya hidup ini kita menjalani titah Allah, di mana Allah telah memberikan bimbingan di dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana bahwa semua keadaan yang tidak baik ataupun baik itu Allah telah membimbingnya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, bersabarlah engkau, wahai Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap ridhonya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melalui batas. Pemirsa TV Al-Hikmah yang berbahagia yang saya cintai Allah, bahwa dalam sebuah keluarga barangkali yang begitu terasa urusannya adalah urusan masalah maisah, urusan masalah mencari nafkah, di mana Allah telah memberikan garis mengatur batasan atau aturan. Jadi kita tidak boleh melampaui batas di dalam kita mengarungi keluarga ini. Tatkala keluarga ini mengalami goncangan dari masalah ekonomi, tentunya tetap sabar. Sabar dalam hal apa? Tidak boleh menerjang, melewati batas-batas di mana hasil ataupun nafkah yang seorang ayah ataupun bundanya juga untuk mencukupi keluarganya sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam dengan cara-cara yang haram, dengan cara mencuri, menipu, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa TV Al-Hikmah yang berbahagia, aplikasi sabar yang kedua adalah di dalam pekerjaan. Bahwasanya bekerja di dalam Islam adalah bagian dari ibadah kita. Ibadah rumahdoh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup untuk Allah. Di dalam hidup ini kita ada aktivitas maisah, ada aktivitas bekerja. Rasulullah berpesan dalam hadis dari riwayat Asakir dari Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Man bata kalam min tolabil halali bata mahfurullah. Artinya, barang siapa di malam hari kelelahan karena bekerja mencari rezeki yang halal,
di siang harinya, maka di malam hari itu mendapat ampunan dari Allah. Dapat kita melihat seorang ayah, seorang bapak. Kita bisa lihat dalam sebuah lapangan pekerjaan, misalnya di pekerjaan tambang batu, ya, di mana betul-betul otot atau tenaga yang menjadi andalan untuk dia bisa melaksanakan pekerjaan itu. Beda dengan orang yang kerja di kantor, yang tertutup, tidak kena panas matahari, ataupun bahkan ruangan pekerjaan itu ber-AC. Mungkin secara fisik, orang yang bekerja di kantor itu tidak terasa capek. Kadang nggak berkeringat. Tapi tetap dia merasakan kelelahan. Mungkin yang terasa ada kelelahan fisikis. Bagaimana kalau kita melihat mereka yang bekerja di lapangan? Tadi misalnya di sebuah tambang batu. Batu-batu ini dari tebing-tebing itu diruntuhkan dengan alat berat. Maka batu ini untuk bisa menjadi batu-batu yang ini untuk bisa menjadi untuk pembangunan rumah atau jalan, itu masih butuh tenaga manusia. Atau dari batu ini untuk diangkut dari sebuah dump truck, naik dari bawah ke dump truck, itu semua pakai tenaga. Masya Allah, betapa besar tenaga yang mereka harus keluarkan. Hari ini bulan puasa pun mereka harus bekerja. Alangkah memprihatinkannya tatkala di antara mereka para pekerja itu sudah capek dan seterusnya, ternyata mereka tidak sesuai dengan, kalau ini bulan Ramadan, mereka tidak menjalankan puasa. Ini mungkin disebut dengan Ramadan, bahwasanya Ramadan hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Kembali tadi ke pekerja. Barangkali pekerja itu imannya lemah. Atau mungkin bahkan malah jadi nggak beriman. Bagaimana harus memikirkan agar perut ini tidak lapar, agar anak istri tidak lapar, mereka bekerja. Kita kembali kepada hal yang ideal, sebagaimana hadis tadi. Andai saja di antara pekerja itu, atau bahkan semuanya lah, mereka orang beriman, tetap puasa, nanti bisa diatur. Mungkin kalau hari biasa mereka itu tidak sampai 8 jam, maka di bulan puasa mereka cukup mungkin hanya 4 jam, cukup untuk bisa mendapatkan penghasilan sehari. Siang hari mereka kecapean, maka malam harinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya ini. Jadi sinilah kita bisa melihat, tidak ada aktivitas hidup kita, semua itu adalah bernilai ibadah. Bagaimana kita meniatkan aktivitas itu untuk ibadah, bagaimana cara menjalankannya, kaifiahnya, ataupun akhirnya bahwasanya terjago ini untuk mencari ridho Allah. Bagian yang terakhir dari paparan saya ini adalah sungguh menakjubkan seorang beriman bahwa seluruh aktivitasnya adalah bernilai ibadah. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Dari sini bisa dipahami, tidak ada yang tidak bisa disyukuri orang-orang beriman. Bahkan kondisi dalam permasalahan, dalam musibah pun itu tetap bisa disyukuri. Kita sini hanya menjalani hidup, Allah lah yang mengatur. Fisik boleh sakit, badan boleh capek, tapi hati ini tidak boleh capek, tidak boleh sakit. Karena pada saat nanti orang meninggal dunia karena sakit, karena fisik ini sudah lemah, tapi hati ini tetap hidup. Iman ini akan tetap hidup. Jadi yang harus kita jaga adalah bagaimana imunitas keimanan kita. Sabar itu adalah
cahaya. Sesungguhnya kesabaran itu paling utama pada saat pertama kali mendapat musibah. Saat musibah datang, disitulah akan terlihat akhlak seorang yang beriman. Apakah saat itu dia langsung ingat Allah? Minimal dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada saat datangnya musibah itu, langsung dia mengucapkan kalimat istirja tadi, berarti dia langsung ingat, oh ini dari Allah. Kalau kita bicara tentang sebab, ya, karena keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Keburukan itu adalah akibat kesalahan itu sendiri. Tapi sebaliknya, pada saat kita mendapat kebaikan itu, maka kita harus menyandarkan kepada Allah. Karena kebaikan itu bersumber dari Allah lah yang memberi kita. Kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali Allah menolong kita. Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mandiri dari amarah, dari nafsu. Tidak ada seorang pun yang diberi anugerah lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Pemirsa TV Al-Hikmah, itulah sabar. Sabar dalam keluarga dan pekerjaan. Marilah kita sebagai seorang beriman terus menjaga imunitas keimanan kita dengan selalu meningkatkan kita. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan iman itu akan kurang dengan maksiat. Di bulan Ramadan ini kita kembali pada tujuan akhir dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Semoga Allah mendorong kita semua di Ramadan ini kita bisa melewati dengan sukses. Sukses 30 hari kita bisa menahan yang membatalkan puasa, dan kita juga berharap pertolongan Allah agar kita sukses bisa mendapatkan keutamaan dari Ramadan ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, ada benarnya adalah hidayah Allah bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.